Debut Kluivert dengan Timnas Indonesia berbuah kehancuran. Timnas Indonesia dihajar Australia, Ketum PSSI, peluang itu masih ada. Real Madrid segera perpanjang masa bakti Raul Asensio. Sarri dan Montella ramaikan bursa calon pelatih baru AS Roma. Waduh, Thiago Motta terancam dipecat Juventus? Debut Kluivert dengan Timnas Indonesia berbuah kehancuran. Timnas Indonesia hancur lebur ketika menyambangi markas Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar Kamis, 20 Maret. Skuad Garuda luluh lantak dengan skor telak 1-5 dari Socceroos. Timnas Indonesia punya kans untuk membuka skor lebih dulu ketika laga memasuki menit ke-8. Namun tembakan penalti Kevin Dix belum membuahkan hasil karena masih membentur tiang gawang. Justru Martin Boyle yang bisa membuka skor bagi Australia pada menit ke-18 lewat eksekusi penalti. Penalti diberikan setelah VAR mengonfirmasi pelanggaran Tom Haye terhadap Lewis Miller. Australia menambah keunggulan pada menit ke-20. Lewat skema serangan balik cepat, Nishan Velupillai tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan Martin Paes dan dengan mudah menceploskan bola. Australia belum menurunkan tempo meski sudah unggul 2 gol. Hasilnya, mereka kembali menggetarkan gawang Indonesia lewat aksi Jackson Irvine pada menit ke-34. Memasuki babak kedua, Australia masih mempertahankan tekanan intens. Alhasil, mereka mampu mencetak gol keempat pada menit ke-61 setelah Miller menyambar umpan sepak pojok Craig Godwin. Indonesia sempat mencetak gol hiburan pada menit ke-78. Ole Romeni berhasil menjangkau umpan Dix dan mengubah skor menjadi 1-4. Namun Australia berhasil mencetak gol penutup pada menit ke-90. Irvine mencetak gol keduanya setelah menuntaskan umpan matang Godwin. Hasil ini membuat Australia naik ke posisi 2 klasemen grup C dengan 10 angka dari 7 laga. Sedangkan Indonesia merosot ke posisi 5 dengan 6 poin dari 7 pertandingan. Baru laga pertama, inilah 4 blunder Patrick Kluivert yang buat Timnas Indonesia diberondong 5 gol di Sydney. Patrick Kluivert mengawali debutnya sebagai pelatih Timnas Indonesia dengan catatan sangat buruk. Kevin Dix dan kolega harus kalah dengan skor 1-5 di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini jelas membuat langkah pasukan Garuda merebut tiket ke Piala Dunia 2026 semakin terancam. Timnas Indonesia terancam makin melorot ke dasar klasemen mengakhiri matchday ke-7 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Garuda sebenarnya mengawali laga dengan baik di 15 menit pertama. Namun, Timnas Indonesia gagal mempertahankan momentum. Pada babak pertama, Australia berhasil memberondong gawang Martin Paes 3 kali. Memasuki babak kedua, pesta Australia belum berhenti dengan mencetak 2 gol tambahan. 1 gol dari Ole Romeni tidak cukup menolong nasib Timnas Indonesia di Sydney. Tentu, kekalahan ini buntut dari kesalahan Patrick Kluivert dalam menentukan strategi bermain untuk pasukan Garuda. Berikut adalah rentetan blunder yang dilakukan Patrick Kluivert sepanjang laga lawan Socceroos. Garis pertahanan terlalu tinggi. Patrick Kluivert lupa bahwa lawan yang mereka hadapi adalah Australia yang merupakan tim langganan Piala Dunia. Pelatih asal Belanda tersebut menurunkan pola 4-3-3 dan langsung memperagakan permainan garis pertahanan tinggi. Tim sekelas Australia tentunya berhasil memanfaatkan momentum tersebut melalui sebuah serangan balik. Hal ini terlihat dalam gol kedua Australia yang dicetak Nishan Velupillai di menit ke-20 yang memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Garuda mengantisipasi serangan balik. Inilah alasan mengapa Shin Tae-yong memilih pasif dalam bermain dan mengincar serangan balik saat memimpin Timnas Indonesia di ronde ketiga. Pada era Shin Tae-yong, 1 gelandang petarung pasti diturunkan untuk menghidupkan lini tengah pasukan Garuda. Ivar Jenner kerap jadi starter untuk menjadi perebut bola dan meringankan tugas Tom Haye di lini tengah. Pada laga ini, Patrick Kluivert menurunkan Tom Haye dan Nathan Choeon yang lebih stylish. Alhasil, lini tengah pasukan Garuda lebih mudah ditembus pada malam ini. Bola-bola cepat dari pemain Australia gagal dicegah oleh keduanya masuk ke jantung pertahanan Timnas Indonesia, menurunkan Nathan Choeon jadi bumerang.
Patrick Kluivert bisa jadi menelan ludahnya sendiri dengan menurunkan bek kiri Swansea City tersebut. Sebelumnya, pelatih asal Belanda tersebut mengaku hanya ingin memanggil pemain yang punya banyak menit bermain di klubnya. Pasalnya, pemain 22 tahun tersebut hanya main sekali di Liga Inggris bersama timnya musim ini. Warganet langsung khawatir melihat namanya ada di 11 pertama lawan Australia di pos gelandang tengah. Pada pertemuan pertama di Jakarta, pemain Swansea City tersebut berulang kali melakukan kesalahan yang membuat Australia hampir mencetak gol. Kekhawatiran tersebut langsung terbukti saat Nathan Choeon berperan atas gol penalti yang dibuat oleh Australia. Nathan melakukan tarikan dalam situasi set piece yang membuat wasit tanpa ampun memberi hadiah penalti untuk lawan. Martin Boyle tanpa ampun langsung membuka keunggulan dan gol tersebut jadi awal dari bencana timnas Indonesia. Jarak antar pemain terlalu jauh. Terlihat pada laga sore ini, Patrick Kluivert gagal membuat para pemain timnas Indonesia bermain lebih kompak. Pertahanan pasukan Garuda terlihat sangat renggang dan mudah dieksploitasi lawan. Beberapa kali terlihat bahwa jarak antar lini pasukan Garuda sangat jauh. Hal ini jadi makanan empuk bagi Australia yang sudah langganan di Piala Dunia. Kini, Patrick Kluivert punya tugas berat untuk menyelamatkan nasibnya kala timnas Indonesia melakoni laga kandang menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025. Timnas Indonesia dihajar Australia. Ketum PSSI, peluang itu masih ada. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, meyakini peluang tim nasional Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia 2026 masih ada, setelah tim Garuda dihancurkan Australia dengan skor 5-1 pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang. Karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya, tulis Erick melalui akun Instagram resminya, Kamis. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian. Peluang itu masih ada. Lanjutnya, dengan menyisakan 3 pertandingan lagi di putaran ketiga, secara matematis Indonesia memang masih berpeluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun langkah tim Garuda akan sangat berat, sebab saat ini Indonesia memiliki koleksi poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sedangkan Australia yang menghuni posisi kedua, kini unggul 4 poin atas Indonesia. Indonesia perlu mengamankan finish di posisi ketiga atau posisi keempat pada putaran ketiga untuk dapat memelihara peluang lolos melalui jalur putaran keempat. Real Madrid segera perpanjang masa bakti Raul Asensio. Raksasa La Liga, Real Madrid, dikabarkan segera memperpanjang masa bakti bek muda mereka, Raul Asensio. Berapa durasi kontrak barunya? Real Madrid semakin dekat untuk mengamankan masa depan bek muda mereka, Raul Asensio, dengan kontrak jangka panjang baru. Menurut pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, Los Blancos hampir menyelesaikan kesepakatan tersebut. Saat ini, kontraknya masih berlaku hingga 2026, tetapi performa impresifnya musim ini membuat klub ingin memperpanjang kerja sama lebih lama. Keputusan Real Madrid memperpanjang kontraknya menarik untuk disimak, terutama terkait rencana transfer klub di musim panas. Los Blancos dikabarkan mengincar bek Bournemouth, Dean Huijsen, serta bintang Arsenal, William Saliba, sebagai target potensial untuk memperkuat pertahanan mereka. Jika kesepakatan baru Raul Asensio segera diumumkan, Madrid mungkin akan meninjau kembali kebijakan transfer mereka di sektor bek tengah. Christian Romero buka peluang gabung Real Madrid. Real Madrid bisa memiliki kesempatan untuk memperkuat pertahanan mereka dengan kemungkinan mendatangkan Christian Romero, karena bek tengah Tottenham Hotspur itu dilaporkan terbuka untuk pindah ke Spanyol. Menurut informasi terbaru dari Vichajes, bek Argentina itu bersedia melakukan upaya yang diperlukan untuk bergabung dengan Los Blancos, dengan ketidakpastian seputar situasi kontraknya di London Utara. Jika Real Madrid menunjukkan minat yang tulus, pemenang Piala Dunia bersama Argentina itu akan lebih dari bersedia untuk bergabung dengan skuad Carlo Ancelotti. Raksasa Spanyol tersebut tengah menilai beberapa bala bantuan pertahanan, dengan prospek muda Dean Huijsen sudah masuk dalam radar mereka. Namun, pengalaman tingkat atas Romero dan gaya bermain agresifnya menjadikannya alternatif yang menarik. Dengan semakin dekatnya jendela transfer musim panas, situasi seputar masa depan Romero diharapkan akan semakin jelas.
Jika Real Madrid memutuskan untuk melakukan pendekatan yang serius, Tottenham harus bertindak cepat, baik dengan meyakinkan bek bintang mereka untuk bertahan dengan kontrak baru yang menguntungkan atau dengan menerima kepergiannya selagi mereka masih dapat meminta biaya transfer yang tinggi. Dipantau klub-klub top, Alexander Isak sudah nyaman di Newcastle. Alexander Isak masuk radar sejumlah klub top Inggris. Tapi penyerang Newcastle United itu menegaskan sudah nyaman banget di klub saat ini. Isak tampil impresif sejak gabung Newcastle pada musim panas 2022. Ia unjuk ketajaman dengan mencetak 58 gol dalam 100 penampilan di seluruh kompetisi. Setelah hanya bikin 10 gol di musim pertama, Isak cetak 25 gol pada musim keduanya di 2023-2024 lalu. Musim ini, torehannya sudah mencapai 23 gol dan berpotensi terus bertambah. Berkat ketajaman dan kontribusinya pula, Newcastle berhasil mengakhiri puasa gelar domestik selama 70 tahun saat memenangi Carabao Cup musim ini. Mereka mengalahkan Liverpool 2-1 pada final di Wembley. Kiprahnya yang cemerlang di Newcastle membuat pemain internasional Swedia itu dikaitkan dengan sejumlah klub top. Setidaknya Arsenal dan Liverpool dikabarkan memantaunya, tapi Isak menegaskan tak punya urgensi untuk meninggalkan Newcastle. MU ingin boyong gelandang timnas Jerman jebolan Man City. Manchester United saat ini tengah mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Borussia Dortmund, Felix Mecha, pada bursa transfer musim panas mendatang. Ketertarikan MU ini mengejutkan pihak Dortmund, yang sebelumnya tidak memiliki rencana untuk menjual pemain berusia 24 tahun tersebut. Kabar ini dilaporkan oleh media Jerman, Bild, yang mengungkapkan bahwa United berupaya memperkuat skuad mereka di bawah arahan pelatih baru, Ruben Amorim. Alasan dibalik ketertarikan Manchester United pada Mecha adalah fleksibilitasnya dalam bermain. Mecha dapat beroperasi sebagai gelandang tengah maupun bertahan, posisi yang saat ini dianggap kurang dalam skuad United. Hal ini sejalan dengan filosofi pelatih Amorim yang menginginkan pemain multifungsi di lini tengah. Selain itu, kegagalan United dalam mendapatkan Giovanni Quenda juga menjadi pendorong pencarian alternatif di sektor ini. Saat ini, Dortmund berada dalam situasi yang kurang menguntungkan di Bundesliga. Mereka terpuruk di posisi ke-11 dan tertinggal 10 poin dari zona Liga Champions. Jika mereka gagal lolos ke kompetisi elit Eropa tersebut, kemungkinan besar mereka harus menjual beberapa pemain kunci, meskipun Mecha bukanlah target penjualan utama mereka. Sarri dan Montella ramaikan bursa calon pelatih baru AS Roma. Laporan terbaru di Italia menyebutkan bahwa dua nama yaitu Maurizio Sarri dan Vincenzo Montella masuk dalam daftar calon pelatih baru AS Roma menggantikan Claudio Ranieri. Menyusul dipecatnya Ivan Juric pada November tahun lalu, AS Roma lantas menunjuk Claudio Ranieri sebagai caretaker hingga 30 Juni 2025. Ranieri lantas akan berpindah posisi sebagai penasihat klub dan akan berdiskusi dengan manajemen perihal penerusnya mulai musim 2025-26. Sejauh ini sudah ada banyak nama yang dikaitkan dengan kursi di Stadion Olimpico. Laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan sosok Maurizio Sarri dan Vincenzo Montella menjadi kandidat penerus Ranieri mulai musim depan. Sarri, 66 tahun, saat ini belum terikat kontrak dengan klub manapun pasca mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Lazio di akhir musim 2023-24. Meski pernah memegang Lazio yang notabene adalah rival Kota Roma, La Gazzetta dello Sport menulis jika Dan Friedkin selaku bos tim Serigala Ibu Kota begitu mengagumi kemampuan Sarri. Sementara untuk Montella, salah satu striker legendaris Giallorossi ini pernah dikaitkan sebagai calon pengganti Ivan Juric di November tahun kemarin. Akan tetapi Montella kala itu menolak pendekatan yang dilakukan oleh Roma dengan dalih masih ingin fokus menukangi timnas Turki. Kini dengan tawaran pekerjaan yang dimulai sejak awal musim baru, Montella diklaim bisa saja tergoda untuk kembali pulang ke ibu kota Italia. Waduh, Thiago Motta terancam dipecat Juventus? Ada kabar mengejutkan datang dari Juventus. Klub Serie A itu dilaporkan mulai mempertimbangkan untuk memecat Thiago Motta dari kursi pelatih mereka. Seperti yang sudah diketahui, Motta belum 1 tahun menjabat sebagai pelatih Juventus. Ia direkrut dari Bologna untuk membangkitkan si nyonya tua dari periode yang kurang baik. Namun sebulan terakhir, performa Juventus cenderung jeblok. Sebelum jeda internasional, Juventus menelan 2 kekalahan besar beruntun dari Fiorentina dan Atalanta. Pihak Juventus sempat mengatakan bahwa mereka mendukung penuh sang pelatih.
Namun Fabrizio Romano melaporkan kenyataan yang terjadi tidak seperti itu. Menurut laporan Romano, manajemen Juventus mulai terbelah terkait masa depan Motta. Ini disebabkan performa Juventus semakin menurun. Kekalahan besar atas Atalanta dan Fiorentina benar-benar membuat manajemen Juventus khawatir. Alhasil di internal mereka saat ini Juventus masih mendiskusikan masa depan sang pelatih. Namun saat ini posisi Motta benar-benar rawan dipecat. Menurut Romano, Juventus juga sudah menemukan kandidat pengganti Thiago Motta. Mereka rencananya akan merekrut Igor Tudor sebagai pengganti Motta. Tudor sendiri terakhir kali melatih klub top Italia, Lazio. Ia saat ini masih tanpa klub, jadi ia dirasa bisa jadi solusi cepat untuk menggantikan Motta. Menurut Romano, manajemen Juventus berencana untuk segera menuntaskan diskusi mengenai masa depan Motta. Mereka berharap sudah bisa memutuskan apakah mempertahankan atau memecat sang pelatih sebelum jeda internasional berakhir.